Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian. Pada hari ini kita diizinkan oleh Allah kembali untuk melaksanakan kajian Zoom bersama Ustadz Abu Ihsan Al-Atsari Hafizahullah Ta'ala dengan tema bedah buku mencetak generasi Rabbani yang merupakan hari kelima pada hari ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, mungkin yang baru bergabung hari ini dan belum masuk ke grup Parenting Sunnah bisa segera bergabung ke grup Parenting Sunnah dengan cara mengklik link yang sudah saya sediakan di kolom chat. Untuk yang belum memiliki bukunya bisa segera memiliki dengan cara menghubungi admin grup Parenting Sunnah agar teman-teman lebih mudah untuk mengikuti materi-materi dalam kajian hari ini dan seterusnya. Dan sebelum kita mulai kajian pada hari ini, saya bacakan kembali tata tertib dan adab-adab dalam mengikuti kajian pada hari ini. Yang pertama, jaga adab dengan sesama penuntut ilmu. Yang kedua, silahkan teman-teman dan ayah bunda sekalian siapkan kertas dan juga penanya untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh Ustadz. Yang ketiga, dihimbau sekali lagi untuk para peserta untuk tetap mematikan mic dan juga kamera videonya agar suasana dan situasi dan kondisi dalam berlangsungnya kajian ini tetap berlangsung kondusif. Yang keempat, pertanyaan-pertanyaan seperti biasa bisa disampaikan ke admin grup Parenting Sunnah. Karena nantinya pertanyaan yang dibacakan hanya yang melalui admin grup Parenting Sunnah saja. Seperti itu teman-teman dan ayah bunda sekalian. Mari kita mulai kajian pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz Tafadzol Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu dan kita masih melanjutkan pembahasan kita dari buku Mencetak Generasi Rabbani. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini adalah pada yang pertemuan yang kelima ya kita membahas buku ini dan kita sampai pada poin yaitu anak dan akhlak mulia. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang meniti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, ini adalah pembahasan yang sangat penting di dalam buku ini, yaitu anak dan akhlak mulia. Penanaman akhlak mulia, adab yang baik, ini merupakan core ya, inti dari pendidikan. Apa yang ada dalam benak kita ketika kita melihat seorang anak yang lemah lembut, tutur katanya, sopan perilakunya, ya, elok perangainya, tentu semua orang suka dan senang bertemu dan berjumpa dengan anak seperti ini. Ya, sebaliknya kalau kita bertemu dengan anak yang kasar, yang kata-katanya jorok dan kotor kan begitu ya,
dan tidak sopan perilakunya, ya tentunya kita pun geleng-geleng kepala. Mungkin dalam hati kita apa orang tuanya tidak mendidiknya, kan begitu ya. Selalu begitu. Kalau ada anak yang kurang baik akhlaknya, pasti yang tertanya-tanya di dalam hati orang yang melihatnya adalah apa orang tuanya tidak mendidiknya. Tidak dialamatkan ke sekolah gitu, di mana sekolahnya enggak. Tapi tetap orang tua itu yang disorot. Kalau ada anak yang kurang ajar lah misalnya ya, tetap orang tua yang jadi buah pembicaraannya atau jadi buah bibirnya. Ini apa orang tuanya nggak mendidiknya begitu ya. Beda kalau misalnya anak itu ya kurang bagus prestasinya kan begitu ya. Ya artinya kurang cerdas lah akalnya. Mungkin orang-orang akan mengatakan wah ini mungkin sekolahnya nggak bagus. Ya mungkin nggak disalahkan orang tua kalau prestasi sekolahnya yang kurang. Tapi kalau akhlaknya yang kurang itu pasti ya, ya yang disorot pasti orang tua bukan sekolah. Nah artinya apa? Memang pendidikan akhlak ini adalah pendidikan yang wajib diberikan orang tua kepada anak-anak mereka. Ya, ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, ketika kita lihat anak berperilaku yang nggak baik ya, boleh jadi itu adalah hasil dari apa yang ditanamkan oleh orang tua, langsung maupun tidak langsung. Ya, nah, minimal orang tua membiarkannya, menyetujuinya. Ya, sebagian orang kita lihat anaknya mengganggu orang lain ya, mengambil barang orang lain, dia bangga. Wah, anak saya ditakuti anak-anak yang lain. Wah, itu kan aneh itu. Saya dapati ada orang tua seperti itu. Anaknya suka menjahili orang lain, anaknya suka mengganggu anak orang lain, kan begitu ya. Kadang-kadang merampas barang yang bukan miliknya. Orang tuanya bangga itu. Wah, anak saya ditakuti ini, jagoan. Aduh, ini memang ngelus-ngelus dada aja lah kita lihat orang tua yang seperti ini ya. Itu sebenarnya gambaran dari orang tua itu sendiri. Ya, nah kalau anaknya dididik menjadi seorang preman lah kita katakan, ya mungkin orang tuanya nggak jauh-jauh dari situ itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah sebaliknya kita lihat, sebaliknya kita lihat ada anak itu yang betul-betul sopan ya, dia nggak mau ganggu anak orang lain, nggak mau ganggu temennya kan begitu ya. Dia nggak mau merebut barang yang bukan miliknya, nggak mau mengambil barang yang bukan miliknya, ya. Dan kadang-kadang bagian anak itu kita lihat semangatnya berbagi itu sudah terlihat dari kecil. Dia mau berbagi ya, membantu temannya, berbagi dengan temannya itu adalah salah satu akhlak yang perlu ditanamkan kepada anak. Mungkin itu adalah pendidikan dari orang tua. Ya, orang tua mendidiknya untuk mau berbagi, ya mau apa namanya memberikan empati dan simpati kepada orang lain, mau membantu temannya, ya tidak apa namanya tidak pelit, bahkan ya apa namanya suka berbagi, dia suka apa ya berbagi sesuatu ya kepada teman-temannya. Nah ini kita katakan akhlak-akhlak yang perlu kita hidupkan dari kecil, yang perlu kita pupuk dari kecil. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan di sini Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian tidak termasuk orang tua yang bangga melihat anaknya berperilaku buruk di luar ya. Ya, misalnya seperti yang saya sebutkan tadi. Sebagian orang mengatakan nggak apa-apa anak-anak itu. Ya anak-anak juga anak-anak. Anak-anak nggak ada salahnya karena dia nggak tahu. Yang salah itu orang tuanya. Harusnya dia diberi pendidikan dari rumah. Maka saya katakan kemarin juga ya, kalau kita lihat ada anak yang dibawa ke masjid, tertib, sopan, duduk bersama orang tuanya atau bersama kaum muslimin. Kalau taklim dia mendengarkan taklim, kalau sholat dia ikut sholat, tidak buat onar, tidak buat gaduh, tidak buat keributan, tidak teriak-teriak. Ya, ini menunjukkan anak ini sudah dipersiapkan dari rumah, dididik oleh orang tuanya, sehingga akhlaknya pun baik di luar itu. Nah, sebaliknya kita lihat
Ada anak yang luar biasa. Kalau datang dibawa taklim sama orang tuanya buat onar, buat ribut, lari sana lari sini, teriak sana teriak sini. Yang herannya orang tuanya merasa nggak terganggu gitu ya. Dan dia tidak merasa terusik bahwasanya dia telah mengganggu orang lain. Ya dia tenang saja gitu. Anaknya ditegur dia marah-marah. Ya, apalah marah-marah lah sama BKM apa masjid nggak boleh untuk anak. Masalahnya bukan BKM itu melarang anak-anak di masjid. Kadang-kadang panitia itu marahi anak-anak itu bukan karena itu. Bukan karena anak-anak nggak boleh dibawa taklim. Kalau anak-anak yang dibawa taklim seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya kira nggak ada BKM yang keberatan, panitia kajian yang keberatan. Tapi kalau seperti itu tingkah laku anaknya begitu, siapa yang nggak keberatan begitu ya. Bahkan kadang-kadang ya Ustadz tuh memberikan secara langsung begitu, memutus kajiannya, memutus ilmu yang disampaikannya hanya karena untuk mengingatkan perkara itu. Jadi ini tentunya kesadaran orang tua ya. Yang kurang ajar di sini bukan anaknya tapi orang tuanya ya. Nah demikian. Jadi semua itu kita lihat dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua ya. Nah demikian para jemaah. Makanya saya katakan tadi kalau ada anak yang kurang sopan ya strip dalam tanda kutip kurang ajar kan ya akhlaknya buruk, kata-katanya juga tidak baik. Ini menunjukkan ya, bahwa dia tidak dapat mendidik. Orang-orang pasti akan mengatakan orang tuanya ini pasti mendidiknya. Orang tuanya ini pasti tidak mengajarinya. Tetap yang disalahkan itu orang tua kalau akhlaknya buruk ya, bukan sekolah itu. Nggak ada orang saya dengar mengatakan, waduh, ini di mana sekolahnya ya enggak. Kalau ketika anak itu ya kita kata akhlaknya buruk, orang-orang nggak akan berkata, oh ini di mana sekolahnya ya, ini gimana sekolahnya ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, maka dari itu ini sekedar menyadarkan kepada ayah bunda sekalian, ketika ya seorang anak itu buruk perilakunya di luar, itu yang disorot, itu yang dilihat adalah orang tuanya, bukan sekolahnya, bukan yang lain-lainnya, bukan wah itu karena temennya enggak, tapi orang tuanya itu pasti jadi sorotan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab ya. Maka orang tua sangat penting ya untuk mengisi masa kecil anak-anaknya dengan menanamkan adab-adab yang teruji, akhlak-akhlak yang mulia. Nah ini adalah inti dari kita katakan pendidikan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya halal haram, perintah dan larangan, semua itu mengerucut ya bermuara kepada satu perkara yaitu mendidik manusia kepada akhlak mulia. Ya contohnya sholat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Puasa supaya jadi orang yang bertakwa. Ya kemudian apalagi haji ya. Demikian juga haji supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya demikian juga sedekah ya dan lain-lain sebagainya. Demikian juga hudud itu supaya membentuk manusia menjadi manusia agar mereka menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dari itu akhlak mulia ini tidak bisa dilepaskan dari Islam, bahkan dari pendidikan Islam. Ya, Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkamul Maulud mengatakan, ya beliau mengatakan yang paling dibutuhkan oleh seorang anak adalah perhatian terhadap akhlaknya. Karena anak akan tumbuh menurut apa yang dibiasakan oleh pendidiknya saat masih kecil. Jika sejak kecil ia terbiasa marah, keras kepala, tergesa-gesa, cenderung mengikuti hawa nafsu, serampangan, tomak, dan akhlak-akhlak buruk lainnya, maka akan sulit baginya memperbaiki itu ataupun menjauhi hal-hal buruk itu ketika dia dewasa. Ya, ingat orang Jawa mengatakan watuk ada obatnya. Kalau watak susah dicari obatnya. Ya begitu kata orang Jawa, begitu ya. Nah, orang-orang di Jawa sana mengatakan seperti itu. Kalau watuk sih masih ada. Watuk itu batuk ya.
masih ada obatnya. Tapi kalau watak susah dicari obatnya, ya. Nah, kalaupun sembuh bentar saja kumat lagi. Itu kalau sudah jadi watak dia, sudah jadi perangai ya. Nah demikian. Jadi perangai seperti itu lalu akan menjadi sifat serta perilaku yang melekat pada dirinya. Itu menjadi akhlaknya. Jika ia tidak dibentengi dari tabiat-tabiat buruk itu, satu ketika semuanya muncul tanpa terkendali. Oleh karena itulah kita mendapati orang yang berakhlak menyimpang itu disebabkan pendidikan yang dilewatinya, yang dijalaninya. Ya, itu adalah karena pendidikan yang dijalani. Mungkin dididik bohong, dididik biasa marah, karena itu yang dipertontonkan oleh kedua orang tuanya dari kecil, marah-marah, ya, ibu marah sama ayah, ayah marah sama ibu, ya, mereka berdua marah-marah sama anaknya, ya, seisi rumah mempertontonkan marah, maka anak ini pun jadi anak yang pemarah begitu. Itu yang dia kenal, itu yang dia lihat, yang dia rekam dari kecil. Ya, kalaulah kita mempertontonkan kekeras kepalaan kita kan gitu ya, keras kepala, ya, seisi rumah nggak ada yang bisa dikasih tahu, ya, maunya membantah aja, ngeyel, nyinyir gitu ya. Kalau itulah yang dia lihat, dia saksikan dari kecil, maka jangan heran kalau anak itu ya menjadi anak yang keras kepala. Demikian juga yang lainnya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi, apa kata Ibnul Qayyim tadi, yang paling diperlukan oleh seorang anak adalah perhatian pendidiknya terhadap akhlaknya. Ya, maka kita juga harus perhatian, ya, melakukan pembinaan akhlak itu secara nyata melalui keteladanan, ya, demikian juga melalui proses yang berkesinambungan, ya, terus menerus. Karena belajar akhlak ini adalah pelajaran ataupun belajar yang paling lama ya. Saya menyampaikan perkataan Ibnul Mubarak rahimahullah. Beliau mengatakan, ya ta'allamtu al-hadiyah salasina sanah. Aku mempelajari adab akhlak itu 30 tahun. Ya, wa ta'allamun al-ilma isruna sanah. Dan aku mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya selama 20 tahun. Jadi Ibnu Mubarak untuk belajar adab saja, akhlak saja itu memerlukan waktu 30 tahun. Adapun ilmu-ilmu yang lainnya cukup 20 tahun. Itu sudah include semua ilmu. Mau ilmu bahasa, mau ilmu tafsir, hadis, fikih, muamalah, apa kek itu kek semuanya sudah 20 tahun kata Ibnu Mubarak. Tapi untuk belajar akhlak, adab itu perlu 30 tahun. Ya, nah demikian pengakuan seorang Ibnu Mubarak, orang imam yang mulia Abdullah Ibnu Mubarak ya. 50 tahun beliau menuntut ilmu, 30 tahun dipakai untuk belajar adab. Ya, selebihnya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Artinya apa? Artinya ilmu akhlak, ilmu adab yang penting ya, susah, jadi perlu waktu lama untuk mengukuhkannya, menasbihnya pada kita. Ya, lebih lagi ini kita ingin tanamkan kepada anak-anak kita, ya, ingin kita apa ya, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, tentunya ini perlu proses yang apa namanya yang katakan jakni ya, ya lebih awal itu ya, lebih awal. Ya. Kita akan dimulai sejak anak itu dia bisa menerima rangsangan-rangsangan pendidikan, mulai dari kita katakan dari alam rahimnya ya, di perut ibunya dia sudah diperlakukan dengan kelembutan, dengan kasih sayang, ya. Nah, itu diharapkan ini sudah dikasih sejak dalam perut ibunya, ya, sudah mengenal kelembutan, ya, semenjak dari ibunya, demikian juga setelah lahir dan lain sebagainya. Maka satu hikmah Nabi menyuruh laki untuk memilih wanita penyayang adalah supaya mereka melaksanakan tugas sebagai sebagai pendidik ya. Nah demikian. Lebih-lebih lagi untuk mendidik akhlak-akhlak mereka ya. Ada beberapa adab yang perlu kita tanamkan ke mereka. Misalnya baik ya.
pada anak. Ya, kita lihat ada anak yang tutur katanya sopan, ya berbicara itu sopan, ya. Ada anak yang kalau bicara itu teriak-teriak macam orang di pasar. Ada anak itu ya kita lihat tidak memperhatikan dengan siapa dia berhadapan. Ada anak yang begitu hormat kepada orang yang lebih tua dari, tentu dia berhadapan dengan banyak orang yang lebih tua. Nah, sebagian anak itu ada yang sudah memperlihatkan kesopanan dari kecil. Nah, sebagian anak memang ada yang tidak memperlihatkan kesopanan sejak dari kecil. Nah, itu kembali kepada ya yang mereka jalani sejak. Makanya kita mengajarkan adab yang baik kepada anak. Mulai yang pertama beradab kepada orang tua. Ya, memberikan rasa hormat, patuh, berbakti kepada orang tua. Ya, mungkin dimulai dari memanggil orang tua dengan sebutan ataupun panggilan yang sopan. Kalau kan termasuk tidak beradab kalau kita memanggil orang tua dengan sebutan namanya. Jadi kita nggak bisa mengambil budaya orang lain dari luar, lalu kita terapkan di sini, nggak bisa. Karena di sini itu dianggap nggak sopan ya. Memanggil orang tua sebutan mungkin berbeda di tempat lain, sudah biasa dan tidak dianggap itu suatu perilaku yang tidak sopan. Tapi di sini itu dianggap memanggil orang tua dengan sebutan nama mereka, di mereka atau nama panggilan mereka, ya. Nah demikian. Sama itu adab dan budaya di tiap-tiap tempat berbeda. Kalau di Indonesia, kalau kita memberikan rasa hormat kepada seseorang, ya mungkin berbeda ya di Asia mungkin dengan di Timur Tengah. Di Timur Tengah orang itu dipegang kepalanya, nggak apa-apa dia, nggak marah dia. Dipegang-pegang telinganya, gini, jenggotnya dilus-lus gini, nggak marah dia. Di Timur Tengah itu penghormatan di sana. Itu budayanya seperti itu. Kalau kita menghormati seorang, kita pegang kepalanya, kita pegang telinganya begini ya di Pakistan itu ya. Jenggotnya kita lus-lus gini ya, dia merasa tersanjung itu penghormatan. Tapi kalau di sini ditepeleng orang kita, ya mungkin dibogem orang kita di sini ya. Nah demikian. Kalau di Timur Tengah sana jangan sekali-kali pegang bokong, ya itu satu hal yang sangat aib bagi mereka, aib sekali, ya. Kalau di sini mungkin nggak jadi masalah, tapi kalau di sana itu bisa dibunuh kita gara-gara itu. Ya kalau di Thailand jangan coba-coba pegang kepala anak kecil, itu penghinaan besar. Bisa dikejar-kejar sama orang tuanya kita. Jangan pegang kepalanya sini. Itu adalah penghinaan, ya. Jadi budaya di tiap-tiap tempat itu berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Nah, seperti di sinilah, kalau di Timur Tengah kita panggil orang dengan sebutan nama mungkin biasa. Tapi kalau di sini, wah sudah, ya mungkin kita sudah dicap anak yang kurang ajar kan, begitulah kira-kira ya. Wah ini anak nggak sopan, gitu ya. Nah demikian. Jadi seperti itu. Kemudian memilih kata-kata yang baik ya. Ketika berhadapan dengan orang tua, kita tidak boleh membentaknya, berbicara dengan sopan dan lemah lembut. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Maksudnya membentak di sini apa? Yaitu mengangkat suaranya lebih tinggi daripada suara orang tua. Ini diajarkanlah adab-adab seperti ini kepada anak-anak ya. Nah, dan di sini timbal balik lah ya. Kalau misalnya anak tidak beradab sama ibu, nah ayah yang turun tangan segera, jangan nunggu diperintah, ya langsung meluruskan akhlak yang nggak baik itu terhadap ibunya. Demikian juga kalau anaknya tidak berlaku kurang baik terhadap ayahnya, di sini ibu langsung turun tangan, ya bukan malah justru senang gitu ya. Karena mungkin ada sebagian istri menganggap suaminya itu rivalnya kan begitu ya. Jadi direndahkan dia sama anaknya, wah seneng dia tepuk tangan kan gitu ya. Jangan ya, ketika
kita lihat anak kita berlaku tidak baik, ya, kurang adab terhadap salah satu dari kedua orang tuanya, maka di sini peran pasangan hidup di sini, ya. Ya, ayah langsung turun tangan ketika lihat anaknya kurang adab kepada ibunya. Ibu langsung turun tangan ketika melihat anak ini kurang adab terhadap ayahnya. Nah, demikian, ya, supaya kita katakan apa, ya, anak ini mengerti, ya, bagaimana beradab terhadap orang tua, ya, orang tua, orang yang mungkin perlu dia hormati dan berbakti kepadanya. Nah, kadang-kadang anak itu kan suka mengangkat suara tinggi-tinggi, ya, di hadapan orang tuanya. Nah, ini diajarkan bahwa itu adalah salah satu bentuk, ya, durhaka yang mungkin paling ringan, ya, mengangkat suara kita. Kalau membentak itu udah apa, ya, kita katakan udah parah, ya. Bentakan yang paling ringan itu, ya, mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua. Baik. Jadi ini adab terhadap orang tua. Demikian juga peran sekolah di sini sangat diperlukan, ya. Ya, karena tentunya salah satu harapan orang tua menyekolahkan anak mereka adalah supaya anak ini menjadi anak yang berakhlak mulia terhadap orang tuanya, ya, berbakti kepada orang tua. Bukan hanya berbakti, tapi juga memperlakukan mereka dengan kelembutan, kasih sayang, dan dengan sopan santun yang baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian adab kepada guru dan ulama. Ya, karena guru ini adalah wakil orang tua di sekolah. Maka orang tua, ini peran orang tua di rumah, ya, harus menanamkan ini dari rumah. Bahwa guru itu harus dihormati. Karena mereka dihormati itu karena ilmu yang mereka miliki. Bukan karena usianya, bukan karena yang lain-lainnya, tapi karena ilmu yang mereka ajarkan kepada kita, ya, kepada anak-anak kita. Maka coba tanamkan ini kepada anak-anak kita di rumah, ya. Dan itu timbul apalah kita katakan saling isi mengisi. Ya, di sekolah para guru menekankan, ya, anaknya supaya beradab yang mulia kepada orang tua. Nah, itu di sekolah. Di rumah sebaliknya. Orang tua menanamkan kepada anak, ya, mengajarkan anak, membimbing anak, mendidik anak supaya hormat dan memuliakan guru-guru mereka. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Kemudian adab bermuamalah kepada orang lain. Itu nggak lepas dari tiga kondisi, ya, tiga jenis manusia. Lebih tua dari mereka, sebaya dengan mereka, lebih muda dari mereka. Nah, bagi yang kalau yang di hadapannya itu adalah orang yang lebih tua, maka kewajibannya adalah menghormati. Kalau orang yang berhadapan dengannya itu adalah orang yang lebih muda, maka dia menyayangi. Maka itu dilatih dia menyayangi adiknya, ya, menyayangi anak yang lebih kecil darinya, bukan menindas,nya, ya, bukan ya, kepada orang yang lebih tua darinya, nama istilahnya ngelece lah istilahnya, ya. Tapi menghormati. Kepada yang sebaya saling menghargai, ya. Menghargai. Nah, demikian. Yang perlu kita ajarkan itu kepada anak-anak kita. Demikian juga ada persaudaraan, yaitu kepada saudara-saudara mereka, ya. Nah, anak itu juga perlu berinteraksi dengan kepada kakak adiknya. Kalau dia punya kakak, punya adik, ya. Nah, yaitu orang tua di sini yang harus merajut hubungan yang baik antara saudara bersaudara itu. Dan di sinilah perlakuan adil dari orang tua. Berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu, ya. Nah, supaya mereka juga saling menyintai satu sama, ya, saling dekat satu sama lainnya karena orang tua mereka memperlakukan mereka dengan adil. Jadi coba lihatlah anak-anak kita kalau dia misalnya kurang sayang sama adiknya. Nah, ini perlu diperhatikan orang tua. Bagaimana dia sayang sama adiknya. Kalau dia kurang hormat sama kakaknya, ini perhatian dari orang tua. Bagaimana dia supaya hormat kepada kakak-kakaknya. Nah, demikian. Kemudian ada bertetangga. Ya, tentunya dengan orang-orang yang ada di sekitar, yaitu anak-anak tetangga.
Nah, di sini juga perlu kita ajarkan kepadanya adab bertetangga. Bahwasanya tetangga itu punya kedudukan yang spesial, tidak sama seperti orang lain, ya. Karena di sana ada hak tetangga yang mana Nabi SAW hampir-hampir memasukkan mereka dalam deretan ahli waris. Saking besarnya kedudukan tetangga itu di dalam kehidupan kita. Maka di sini anak-anak kita juga ya perlu kita ajarkan beradab kepada tetangga, ya. Nah, bukan malah mengganggu tetangga. Ada sebagian anak itu justru menjadi kita katakan apa ya, pengganggu tetangganya begitu. Dan orang tuanya membiarkan, ya membiarkan itu. Jadi ini kan tidak baik. Kadang-kadang tetangga itu diganggu sama anak tetangga kan begitu ya. Anak tetangganya, ya dia diem aja mungkin ya, tapi dia geleng-geleng mungkin dalam hatinya ini ya, apa orang tuanya tidak pernah menegur gitu ya. Kadang-kadang mereka mau menegur anak itu juga segan kan begitu ya, karena ini anak tetangga. Maka kitalah selaku orang tua yang harus perhatian terhadap hal tersebut. Nah kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah adab makan, adab di meja makan. Maka saya sampaikan kemarin, ya banyak ya kita katakan meja makan itu cuma sekedar formalitas. Ada dia di tempatnya cuma nggak pernah difungsikan, ya. Mejanya besar, kursinya aja ada 8 begitu ya. Ini kan ukuran jumbo gitu ya. Itu mungkin 100 hidangan bisa masuk ke dalam, ke atas mejanya, bisa diletak di atas mejanya. Tapi saya nggak pernah dipakai, ya nggak pernah dipakai, nggak ada orang yang duduk di situ karena jarang makan bersama. Mungkin beda kondisinya dengan dahulu ya, sebelum manusia dijajah sama televisi, handphone, ya, internet hari ini kan begitu ya, dengan gadget-gadgetnya, mulai dari laptop, komputer, gadget, apa namanya, tablet, handphone, maka bisa dikatakan bahwa manusia hari ini sudah masuk kota, karena hidupnya nggak lepas dari kotak segi 4 itu, screen-nya itu. Kalau nggak mandangi screen handphone, screen tablet, screen laptop, screen PC, screen TV, ya itulah dia. Sudah masuk kotak ya, jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi untuk kesempatan untuk bergabung bersama, makan bersama juga nggak ada. Ya, cuma formalitas saja itu. Apa namanya, meja makan, tapi nggak pernah dipakai. Jalan gitu ya, lumayan jauh kan kalau dari Bintaro ke Puncak ya. Lewat Jor macet, lewat Jagorawi macet, itu apalagi di weekend. Jadi sepanjang jalan itu semua anggota keluarganya, mulai dari istrinya, anaknya, ya, di belakang, di depan, itu semua main handphone. Sementara dia yang nyupir itu, ya macam orang linglung dia, ya, diajak ngomong nggak ada yang nyaut, dia kan begitu ya. Mereka semua asik melihat handphonenya, gitu. Sementara dia nyupir, ya. Nyupir kan nggak bisa sambil lihat handphone, gitu ya. Nah, jadi macam supir lah dia, ya. Diajak komunikasi nggak ada yang nyaut, ya. Diajak cerita nggak ada yang dengar, gitu. Kasihan ya. Nah, demikian itu karena manusia sekarang sudah dijajah oleh handphone. Baik. Nah, jadi apa faedahnya kita mengajak keluarga kita makan bersama di satu hidangan, satu meja makan, itu untuk melihat adab-adab mereka, itu hikmahnya. Ya, mungkin ada anak yang masih makan pakai tangan kiri. Mungkin anak itu suka lupa baca bismillah. Nah, ini kita ingatkan. Mungkin anak masih suka mengambil kesana kemari, tangannya gentayangan, kan begitu ya. Ada anak-anak itu makannya dibuang-buang.
Ada mungkin anak kita suka mencela makanan, kan begitu ya. Nah, dan macam-macam lagi adab-adab makan yang nggak baik, gitu, yang salah dalam Islam. Maka ini perlu kita luruskan, ya, kita luruskan, ya, dan kita apa ya, kita perbaiki yang salah itu. Karena kita nggak akan tahu itu kalau tidak duduk di meja makan bersamanya, ya. Gimana kita bisa memantau itu? Kadang-kadang kalau di sekolah, bahkan di pondok sekalipun itu nggak diperhatikan hal seperti ini. Ya, mana mungkin guru bisa melihat sedetail itu. Paling-paling di tempat makan ya bebas lah begitu. Ya, mereka nggak diawasi karena guru juga letih lah 24, apa mungkin 24 jam anak itu dipantau terus. Ditambah lagi anak itu jumlahnya ribuan kan begitu di pondok itu, mana mungkin diperhatikan satu persatu adab makannya. Ya paling-paling dalam pelajaran di buku lah ya. Nah, kadang-kadang apa yang mereka pelajari di buku itu belum tentu tertuang dalam kehidupan mereka. Maka disinilah perlunya kita melihat ya, menyaksikan langsung bagaimana mereka melakukan perkara ini, makan ini ya. Nah demikian. Ya mungkin kalau sholat ya itu diperhatikan lah ya, gimana cara sholatnya. Tapi kalau cara makan ini kan cuma diajarkan di kelas. Ya, nah wallahu alam bishawab. Kemudian ada berpakaian dan berpenampilan, ini juga perlu. Bagaimana penampilan anak itu, ya. Misalnya menutup aurat dengan cara yang benar. Kalau anak laki-laki, batasan auratnya dari mana sampai mana. Nah, di sana ada aurat yang perlu ditutup. Dan ada aurat vital yang sama sekali tidak boleh tersingkap. Ya, nah aurat itu ya ada aurat yang kalau tersingkap ditutup lagi nggak jadi masalah, dimaafkan maksudnya. Tapi ada aurat itu yang harus kita tutup rapat, itu namanya aurat vital. Maka perlu manusia itu berpakaian. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Apalagi dia mau pergi ke masjid, misalnya anak laki-laki, memakai pakaian yang sopan, yang baik, kan begitu ya. Demikian juga ada berpenampilan, ya. Nah, itu kita harus perhatikan itu. Karena sekarang ini kan anak-anak suka meniru mode ini, mode itu, kan begitu ya. Nah, ini harus perhatian orang tua ya, supaya tidak jatuh dalam perkara yang dilarang di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya qazak, memotong rambut secara tidak merata, kan begitu ya. Nah, ada juga anak perempuan sekarang yang trennya botak, kan begitu ya. Nah, jadi ya ini kan nggak benar secara Islam, maka ya ini perlu diperhatikan oleh orang tua. Bagaimana adab berpakaian dan adab berpenampilan. Wallahu a'lam bishawab. Ya misalnya untuk anak laki-laki kan di sana ada perkara-perkara khusus yang tidak berlaku pada wanita. Misalnya memakai emas, memakai sutra. Nah ini kan nggak boleh ya bagi kaum laki-laki. Nah demikian ya beberapa adab yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pakaian dan penampilan. Itu yang pertama, adab yang baik yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak. Yang kedua adalah kejujuran. Jujur itu adalah pilar utama di dalam akhlak. Dan semua orang sedunia ini, apapun agamanya dan latar belakangnya, pasti menyukai kejujuran. Dan pasti menilai kejujuran itu adalah satu hal yang mulia. Lawannya kebohongan itu adalah suatu hal yang tercela, buruk. Orang satu dunia ini tahu itu. Dan di dalam Islam lebih-lebih lagi. Bahkan kejujuran itu adalah pilar utama dalam akhlak Islam. Nabi kita Muhammad SAW itu sejak kecil dikenal dengan kejujuran. Ya, sehingga beliau dijuluki Al-Amin. Orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang terpercaya. Ya nggak pernah didapati dari lisan beliau kata-kata bohong. Itu dari kecil. Jadi kejujuran ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak dari kecil. Dibiasakan dia jujur. Ya ditunjukkan, diteladankan kepadanya kejujuran. Dan diperlihatkan kepadanya di hadapannya kejujuran. Itu sangat penting ini.
Bahkan nggak boleh itu berbohong itu kepada anak ya, dengan alasan apapun. Kepada anak nggak ada uzur. Bohong itu dibolehkan dalam beberapa hal. Ya, ada 3 kondisi di mana jujur itu dibolehkan. Mungkin antum semua sudah tahu ya. Dalam peperangan, antara perbincangan antara suami dan istri. Yang ketiga untuk mendamaikan 2 pihak yang bertikai. Nggak ada di situ bohong kepada anak untuk membujuknya, nggak ada. Untuk memperdayanya lebih-lebih lagi. Ya, nggak boleh bohong kepada anak. Maka Nabi mengatakan man qala li sabiyyin ta'al hak tsumma lam yu'tihi fahuwa kadzbah. Barang siapa berkata kepada anak kecil, kemari sini, aku akan memberimu sesuatu, namun dia tidak memberi apapun, maka itu termasuk dusta. Abdullah bin Amir menceritakan, Rasulullah berkunjung ke rumah kami, ketika itu aku masih kecil. Aku pun keluar untuk bermain, ya, anak-anak bermain. Tidak lama berselang, ibuku memanggil dan berkata, Abdullah, kemarilah, aku akan memberimu sesuatu. Maka Nabi bertanya kepada ibuku, apakah yang hendak engkau berikan kepadanya? Ibuku menjawab, aku akan memberinya sebutir kurma. Maka Nabi berkata, jika ternyata engkau tidak memberi sesuatu kepadanya, ternyata engkau tidak memberi sesuatu kepadanya, maka akan ditulis bagimu dosa berdusta. Dosa dusta. Jadi nggak boleh kita berdusta kepada anak. Karena itu merupakan satu contoh yang buruk. Ya, mungkin anak itu kalau kita perlihatkan kebohongan atau kita bohongi, dia diam saja. Tapi dia akan merekam itu, kemudian akan menyontohnya. Mungkin dalam benaknya berkata, ya nanti saya kalau sudah jadi raksasa seperti ayah, seperti ibu, saya boleh berbohong. Itu adalah perbuatan para raksasa itu. Mungkin anak kecil ya masih kecil dia takut ya sama orang tuanya. Tapi ketika dia besar, ketika dia lihat, dia saksikan itu pemandangan itu dari kecil, dalam benaknya apa, nanti kalau saya sudah besar ya saya akan bohong seperti orang-orang raksasa ini, orang-orang besar ini, kan gitu ya. Itu orang tuanya maksudnya, kan begitu. Jadi perlu ya kita menanamkan kejujuran kepada anak-anak kita, ya. Nah, menjadi figur teladan bagi anak-anak kita dalam hal kejujuran. Maka jangan pernah berbohong. Apabila kita terlanjur berbohong, maka kita harus mengakui kebohongan itu, beristighfar dan minta maaf kepada mereka. Ya, nah demikian. Dan jangan mempertontonkan kebohongan di depan anak. Walaupun kita bukan berbohong kepadanya, tidak berbohong kepadanya. Misalnya suami berbohong kepada istri, ya, dan anak tahu di hadapan anak dan anak melihatnya. Ini buruk. Apalagi ya memang menyuruh anak untuk berbohong kepada ibunya. Ini lebih-lebih lagi ya. Jadi ada satu rumah tangga itu ya, di mana budaya bohong itu sudah menjadi budaya lokal di situ. Ibu bohong sama ibu bohong sama ayah, ayah bohong sama ibu, suami istri bohong sama lainnya. Dia lihat kakak-kakaknya juga bohong kepada satu sama lainnya. Dia lihat kebohongan itu di rumahnya. Dan bohong sudah menjadi budaya lokal di rumah tersebut. Satu keluarga isinya saling bohongi satu sama lainnya. Apa yang terjadi? Apakah mungkin anak ini tumbuh menjadi anak yang jujur di lingkungan seperti itu? Kayaknya mustahil ya. Kalau bukan ada mukjizat yang turun begitu ya, keajaiban. Tapi ya normalnya kalau seperti itu, ya jangan harap anak ini bisa menjadi anak yang jujur gitu ya. Nah, dan di sini juga saya soroti juga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga jangan menampilkan kebohongan di hadapan anak didik. Ya, kalaulah lembaga pendidikan saja berani menampilkan kebohongan di hadapan anak-anak didiknya, lalu gimana generasi itu bisa menjadi generasi yang terbiasa dengan sifat jujur? Seperti hari ini kita lihat luar biasa ya. Hanya karena ingin lulus UN, maka kadang-kadang satu sekolah itu ya, guru, murid, dan seluruh perangkat sekolah sama-sama menunjukkan, menampilkan kebohongan. Ya, guru melegalkan untuk lihat jawaban, kunci jawaban. Dibiarkan. Ya, ini namanya bohong berjamaah.
guru-gurunya, murid-muridnya, kepala sekolahnya, semua perangkat sekolahnya. Ya tahu kebohongan itu, murid juga tahu, guru tahu, semua tahu, dan itu sudah menjadi hal biasa di sekolah itu. Kiamat itu, kiamat betul. Karena kita pernah mengalami itu ya, pukulan yang berat bagi murid-murid kita ya, di Medan ya waktu itu ya. Kita kan waktu itu masih numpang ujian UN di sekolah negeri. Ya jadi ya murid-murid datanglah ke sekolah itu ikut ujian UN. Mereka kan tidak pakai apa namanya, nggak pakai contekan lah ya. Murnilah begitu ikut ujian aja. Nggak dikasih apa namanya kunci jawaban sama guru-gurunya ya. Jujur aja lah begitu ikut UN ya ikut UN lah begitu ya. Belajar keras kan begitu ya. Sampai apa bimbingan tiap hari kan begitu ya. Untuk bisa apa sukses di ujian nasional begitu. Tapi ketika mereka ikut ujian tumpangan itu di satu sekolah itu, apa yang mereka saksikan di situ? Itu satu sekolah itu ya, contek mencontek satu sama lainnya, dan itu diberikan kunci jawaban oleh gurunya. Gurunya memberikan kunci jawaban, anak murid itu menggilir gitu ya. Itu udah kali kong semua di situ, dan itu kebohongan itu di hadapan murid-murid kita, itu pukulan yang berat. Coba bayangkan aja. Kalau lembaga pendidikan seperti itu, kiamat sudah. Ya nggak mungkin kita bisa menelurkan generasi-generasi yang jujur kalau seperti itu. Ya, nah jadi ya bohong itu sudah jadi makanannya sehari-hari dan dia sudah bisa berimprovisasi dalam berbohong. Susah lah, ya. Nah, maka di sini saya ingin menyampaikan beberapa alasan mengapa anak itu berbohong. Ya, alasan pertama mungkin dia tidak tahu hukumnya. Ya, mungkin dia tidak tahu hukumnya. Bohong itu adalah dosa haram kan begitu ya. Nah, maka kita beritahu dia hukum dari berbohong itu haram, haram itu dilarang, perkara yang dilarang, ya dan ancamannya adalah neraka kan begitu ya. Nah, kemudian sudah menjadi kebiasaan seperti saya sebutkan tadi, ya bohong itu sudah menjadi budaya lokal di rumah atau budaya di sekolah. Nah, ini parah lah kita katakan. Itu sebabnya. Yang kedua, sebab yang ketiga, kadang-kadang orang itu berbohong karena bercanda. Ya, kadang-kadang ini juga dia tiru dari orang dewasa ya, berbohong ya dalam konteks bercanda. Maka kita sebagai guru nggak boleh kita berbohong walaupun konteksnya bercanda. Nabi berkata, inilah amzah walakin la akulu illa haqqa. Aku juga bercanda, tapi aku tidak berbicara kecuali yang benar. Maka kita tidak boleh berbohong walaupun dalam konteks bercanda ya. Yang keempat, untuk menghindari sanksi dan untuk cari selamat. Ya, sering kali anak-anak itu berbohong untuk menghindari hukuman orang tuanya. Ya. Nah, kadang-kadang orang tua ini aneh juga. Saya katakan aneh gimana ya? Dia mengharapkan anaknya berbohong sebenarnya. Ya. Dia mengharapkan anaknya berbohong dan senang dibohongi sama si anak. Karena kalau anak itu jujur, ya, orang tua itu tidak pernah mengapresiasi kejujuran anak ini. Dan orang tua tidak siap untuk mendengar kejujuran anak. Nah, misalnya contoh, saya kasih contoh lah. Anak jujur misalnya. Dia jujur, ya tadi saya bolos. Kadang-kadang kita fokus pada bolosnya saja ya. Lalu kita marah besar karena dia bolos. Tapi kita tidak pernah mengapresiasi dia jujur itu. Kalau dia mau, bisa saja dia bohong. Saya tadi nggak bolos. Bisa aja dia bohong. Dan kita pun senang. Ya, karena dia, wah anak saya nggak bolos. Gitu. Tapi ketika dia jujur, ya, kita tidak mengapresiasi kejujurannya. Dan kita fokus kepada berita jujurnya itu, yang itu tidak enak. Yaitu dia bolos. Lalu kita marah-marah. Besok-besoknya dia berkata dalam hati, kalau begitu nanti besok ya bohong aja, karena lebih selamat. Maka begitulah anak-anak itu berbohong untuk menghindari sanksi, untuk cari selamat. Nah demikian, maka kita harus proporsional lah menghadapi kejujuran anak itu. Ya,
Artinya kadang-kadang dia jujur, kita berat untuk menerima kejujurannya. Tapi kita lupa untuk mengapresiasi kejujurannya. Padahal itu nilai penting juga pada dirinya. Ya, memang dia melakukan satu kesalahan, tapi dia melakukan satu kebaikan juga, yaitu dia mau jujur. Maka ayah bunda sekalian, ya, ketika anak itu mau jujur sama orang tuanya dan dia terbiasa jujur, dan sebagian anak itu kita lihat ya, keluh lidahnya untuk berbohong dan nggak bisa bohong dia. Maka coba berilah apresiasi ya dari kejujurannya itu. Kita memberikan hormat kepadanya karena dia jujur. Artinya apa? Ya itu satu yang perlu dibanggakan juga. Dia mau jujur. Karena kalau anak itu masih mau jujur sama orang tua, berarti kemarin saya sebutkan ya, kita telah menyelesaikan 50% masalah pendidikan. Tinggal 50% lagi, tinggal setengahnya lagi. Ya karena sangat susah bagi orang tua jika anaknya terus berbohong kepada orang tua. Sehingga orang tua pun kadang-kadang nggak tahu bahwa dia sedang dibohongi oleh anaknya. Dan tidak bisa membedakan juga antara bohong anak itu dengan jujurnya. Ini kan susah nantinya orang tua itu ya. Nah, maka perlu ditanamkan kejujuran ya dan memujinya kalau dia mau jujur. Ya beri dia pujian kalau dia mau jujur ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Dorong dia untuk jujur sehingga dia tidak takut berkata jujur. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kelima, kadang-kadang untuk mencari perhatian dan untuk mendapatkan pengakuan. Kadang-kadang orang itu kan besar cakap kata orang sekarang ya. Wah, bicara begitu padahal enggak kan begitu ya. Nah, karena untuk mendapat perhatian saja dari orang lain. Ya. Nah, demikian. Ya, untuk supaya jadi apa? Pusat perhatian orang lain, maka dia pun berbohong. Yang keenam adalah untuk mewujudkan keinginan pribadi. Ya. Untuk mendapatkan keinginan pribadi, maka dia berbohong. Maka jadi orang tua jangan pelit lah ya. Masa orang anak itu harus berbohong untuk dapat mainan, permen, uang jajan kan begitu ya. Ya, jadi perlu dikoreksi juga para bunda, ayah bunda sekalian. Ya, karena untuk mewujudkan keinginan pribadinya, keinginan anak itu, dia terpaksa untuk berbohong. Karena dia tidak dapat kalau minta itu kepada orang tuanya secara langsung, ya, secara terbuka. Kalau jujur-jujuran, dia nggak dapat. Maka dia baru dapat kalau dia bohong. Nah, maka jangan buka peluang baginya untuk berbohong karena hanya untuk mendapatkan keinginan pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir di sini adalah untuk membela diri. Kadang-kadang anak itu bohong dia untuk membela diri, ya. Nah, ya mungkin ya ini masalah-masalah yang terjadi di antara anak-anak kecil ya. Ya kadang-kadang dia tersudut oleh teman-temannya, maka dia pun berbohong, ataupun karena dia dibully ya, maka dia pun berbohong. Nah demikian. Jadi ya perlu diperhatikan ini masalah-masalah bohong ini pada anak. Wallahu alam bishawab. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya mungkin itulah beberapa hal yang berkaitan dengan kebiasaan bohong pada anak yang perlu diantisipasi ya oleh para orang tua supaya ya terjaga ya akhlaknya ya yaitu akhlak jujurnya di sini ya supaya dia tetap menjadi seorang yang jujur ya dan tentunya ini adalah suatu hal yang sangat penting ya bagi dirinya nanti di kemudian hari yaitu kejujuran dan kejujuran itu adalah kita katakan dasar ataupun fondasi dari sebuah kebaikan ya kebaikan itu dibangun di atas kejujuran ya kebenaran juga dibangun di atas kejujuran. Itulah sebabnya ketika Nabi diperintahkan Allah untuk berdakwah, diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada manusia, sifat yang sudah dibekalkan oleh Allah kepada diri beliau adalah jujur. Dari kecil, bahkan diketahui bahwa Nabi itu tidak pernah didapati berbohong dari kecil. Tidak pernah didapati berbohong dan tidak pernah terlontar dari lisan beliau kebohongan dari kecil. Dan itulah modal yang penting ketika beliau berdakwah.
Sehingga ketika beliau menyampaikan dakwah dan itu ditolak oleh orang-orang musyrik di Mekah, mereka tetap tidak bisa mengingkari kejujuran beliau. Bahwa beliau adalah orang yang jujur. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja para jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Dan ingat sekali lagi ayah bunda sekalian, penanaman akhlak mulia ini merupakan inti, core dari pendidikan. Tidak ada pendidikan tanpa akhlak, tanpa penanaman akhlak. Ya, mungkin saya punya buku namanya Ensiklopedia Akhlak Salaf ya. Itu juga perlu dibaca oleh para orang tua supaya bisa bagaimana mereka belajar akhlak itu ya dari buku tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya kita persilahkan. Baik, syukron Ustadz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas waktu dan materinya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan yang pertama dari Rahmat Abu Salman dari grup 224 Parenting Sunnah Ikhwan. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara menjelaskan yang baik pubertas kepada anak laki-laki umur 9 tahun dan anak perempuan umur 8 tahun, termasuk tentang mimpi basah? Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Ya, di sini ada ya di buku ini tentang pendidikan pendidikan seksual pada anak ya. Bisa dibaca mungkin dalam kesempatan ini tidak sampai ke situ ya. Tidak mungkin membahas semua buku ini ya secara tuntas ya kepada para jemaah sekalian. Nah, cuma di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan anak dan pendidikan seksual ya. Itu juga perlu disampaikan kepada anak dengan cara yang benar ya, dengan cara yang tepat. Ya, misalnya ya kita sebutkan di sini ya anak itu halaman di buku halaman 182 ya. Ya, pertama ya ada hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Misalnya adab meminta izin. Ya ketika mereka sudah pada usia tertentu di mana mereka sudah mengerti aurat, mereka harus minta izin kalau masuk ke kamar. Nah, kemudian ya anak juga harus tahu cara-cara minta izin yang benar. Ya, misalnya waktu yang tepat untuk minta izin. Ada waktu-waktu yang dimana dia tidak boleh ya nyelonong masuk ke kamar orang tua kan begitu ya. Kemudian mengetuk pintu 3 kali, ya, mengetuk pintu dengan perlahan dan lain sebagainya. Adab-adab ya kita katakan minta izin. Kemudian menunduk pandangan, itu termasuk pendidikan seksual yang harus kita berikan kepada anak-anak. Kemudian menjaga aurat, menjelaskan tentang aurat kepada anak, aurat laki-laki, aurat perempuan ya. Tadi ada disebut aurat vital ya. Nah, yang sama sekali tidak boleh terlihat dan nampak ya. Nah, tersingkap pun nggak boleh kan begitu. Kalau yang lainnya tersingkap masih bisa dimaafkan ya. Tapi kalau aurat vital itu harus dijaga benar-benar. Kemudian pisah tempat tidur di usia-usia tertentu. Kemudian menjauhkan anak dari ikhtilat, mengajarkan surat An-Nur ketika dia menginjak dewasa, terutama yang berkaitan dengan mahram ya. Siapa-siapa mahramnya, nah demikian. Dan juga tentang masa-masa pubertas tadi, kapan anak laki-laki itu balik, ya kapan anak perempuan itu balik, dan ini mungkin ya bisa melalui ibunya ya, anak perempuan ya bisa melalui ibunya, anak laki-laki bisa melalui ayahnya kan begitu ya, yang dia mendapati hal yang sama pada dirinya dari ayahnya. Demikian juga anak perempuan pada ibunya. Nah demikian. Wallahu alam ya bisawab. Nah, jadi dia pun mengerti ya, bahwa dia sudah balik ya dengan terjadinya perkara itu, mimpi basah itu, dan dia sudah sampai kepada fase mukallaf kan begitu. Nah, jadi ya tentunya anak ketika dia sudah mimpi basah itu adalah pertanda secara fisikal ya bahwa otaknya itu sudah matang. Kita omong ibu sudah paham itu karena itu menunjukkan perubahan yang terjadi pada dirinya. Kalau anak itu normal ya, kalau anak itu normal maka itu sudah cukup matang akalnya, otaknya untuk bisa memahami apa yang kita sampaikan nanti tentang
baligh ya, tentang kedewasaan kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari Umur Rahma dari grup ke-19 Parenting Sunnah. Pertanyaannya tentang bahasan yang kemarin. Assalamualaikum Ustadz, sehubungan dengan pernyataan Ustadz tentang dibolehkannya gambar makhluk bernyawa pada buku-buku anak. Lalu bagaimana batasannya penerapan hadis yang tidak membolehkan menggambarkan makhluk bernyawa? Apakah nantinya dari pihak penulis dan penerbit buku mempunyai rukhsah dalam hal menggambar makhluk bernyawa? Syukron jazakallahu khairan. Ya, mungkin tadi kemarin sudah saya sebutkan referensinya ulama yang membolehkannya ya. Dalam buku ada Abu Zifaf ya, tulisan Syalbani. Dia menjelaskan di situ rukhsah gambar boneka ya, gambar ataupun boneka untuk anak-anak. Bagaimana rukhsah juga untuk keperluan-keperluan tertentu, ya misalnya paspor, KTP, kita misalnya membuat pengumuman mencari orang hilang atau pelaku kriminal yang perlu diwaspadai, itu kan perlu gambarnya. Demikian juga untuk pendidikan anak termasuk di dalamnya ya. Kita sebutkan kemarin Aisyah bermain kuda-kudaan ya, boneka, itu dibolehkan oleh Nabi. Walaupun ya kita katakan patung kan nggak boleh ya. Tapi untuk pendidikan anak supaya menumbuhkan rasa keibuannya kan begitu ya. Ya bolehlah mereka bermain-main boneka, itu buku-buku untuk pendidikan ya, tata cara sholat ya, atau pengenalan apa namanya kita katakan organ tubuh dan lain sebagainya ya, untuk pengenalan hewan misalnya ya. Kita memperkenalkan gajah misalnya, tapi nggak ada kepalanya gitu, terpotong kan dia secara estetikanya kan juga nggak bagus gitu ya. Dan ya pernah juga anak itu tanya itu, Ustaz, ini kenapa kepalanya puntung katanya, wajahnya nggak ada matanya gitu, nggak ada telinganya, nggak ada mulutnya. Sementara dia lihat dirinya nggak seperti itu gitu. Ini otak anak-anak, mohon dipahami lah ya. Itu untuk dilarang, itu untuk orang dewasa, untuk atau nggak ada manfaatnya, untuk bisa menjadi fitnah. Ini untuk anak-anak, Bu. Tolong dipahami lah. Saya kira udah paham kemarin, nggak perlu ditanyakan lagi. Sudah saya jelaskan sejelas-jelasnya kemarin kan. Ini untuk anak-anak, untuk pendidikan, untuk buku anak, bukan untuk buku orang dewasa. Orang dewasa nggak perlu gambar lagi, Bu. Maaf ya. Kalau orang dewasa bukunya nggak perlu gambar lagi. Buku sifat sholat Nabi, ini nih. Buku sifat sholat Nabi. Nggak perlu lagi pakai gambar. Nggak ada gambarnya di dalam. Ini buku sifat. Nggak ada gambarnya. Ini untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa ini. Untuk anak-anak perlu. Wah, ini ruku kayak gini. Coba dia bisa lihat. Kan begitu ya. Nah, itu contoh. Ya. Kalau buku anak-anak ya perlulah. Apa kita katakan satu yang menarik baginya kan begitu ya. Ya misalnya menampilkan ekspresi gembira gitu. Gimana kalau tanpa gambarnya nggak ada hidung, mata, mulutnya begitu. Oh ini orang sedang gembira begitu ya, melihat keindahan ciptaan Allah. Dia pun nggak ngerti ini gambarnya, nggak ada matanya, nggak ada telinganya, kepalanya pun putus kan gitu ya. Itu gimana itu? Jadi ya makanya saya katakan kemarin itu, untuk tujuan pendidikan anak, buku anak, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Ini bukan untuk orang dewasa. Paham? Susah kali saya menegaskannya. Untuk anak-anak, Bu. Untuk anak-anak. Bukan untuk orang dewasa. Yang baca itu anak-anak, di tangan anak-anak, dilihat oleh anak-anak. Bukan untuk ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak. Paham? Paham nggak? Paham. Ya gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau udah paham. Ya, kita kan kecil-kecil dulu kan juga punya buku ya. Buku anak-anak kan ada gambar-gambarnya gitu ya. Wah ini
sedang berkebun, ini ada burung, ini ada monyet, ini coba gambar monyetnya nggak ada kepalanya itu kan ngeri itu. Jangan-jangan yang terbentuk dalam alam pikirannya nanti lain nanti. Ini orang nggak ada kepalanya semua, kepalanya putus semua, itu kan bahaya itu. Iya, nah demikian ya. Baik, ada lagi yang mau tanya, silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Umu Yuri di Bekasi. Bismillah Ustadz, Ana mau minta nasihatnya. Bagaimana cara agar kita menahan emosi terhadap anak-anak yang sudah mulai tumbuh dewasa, yang punya pendapat sendiri dan seringnya berbeda pendapat terhadap kita sebagai orang tua. Syukron Ustadz. Ya, pelan-pelan lah ya. Semuanya harus dengan proses. Ya, kalau anak itu sudah matang akalnya, dia bisa berpikir sendiri, maka upayakan dialog, jangan monolog ya. Dialog, dia dua arah. Artinya ada masa kita dengar, ada masa kita bicara. Ada masa dia dengar, ada masa dia bicara. Nah, dialog ini harus benar ya caranya. Namanya dialog, bukan monolog. Kadang-kadang orang tua itu cenderung monolog, artinya anak itu harus dengar, nggak boleh bicara. Sementara dia sudah masanya untuk ya berbicara, dia punya akal, mungkin dia punya pertimbangan lain yang mungkin lebih baik kan begitu ya. Kita dengar, ada masanya kita harus membuka dialog, bukan monolog lagi. Kalau pada anak-anak kecil mungkin monolog nggak jadi masalah. Mereka dengar aja, didongengi, diapai kan begitu ya, diceritai, dibaca kisah-kisah. Nah itu untuk anak kecil itu bisa monolog. Tapi kalau sudah dewasa, remaja, dia sudah bisa berpendapat sendiri, berpikir sendiri, maka biasakan dia untuk berdialog. Ya kita berdialog dengan. Dialog itu dua arah ya. Artinya dialog itu, kalau kita dialog yang benar itu adalah ada masa kita harus mendengar. Ya, coba dengar. Ya, dan ada masa kita bicara, dia mendengar. Nah, kalau kita tak biasa mendengar, lalu bagaimana dia biasa mendengar juga? Maka nanti saut-sautan aja gitu. Nggak mau kalah kan begitu ya. Nah, jadi biasakan adab berdialog itu ya. Nah, dan upayakan dalam kondisi yang baik ya. Jangan meninggi-tinggikan suara ya, jangan menampilkan argumentasi yang nggak ada kaitannya dengan objek pembicaraan. Ya, kadang-kadang kan orang tua itu tahu di argumentasinya kalah, lemah, salah, dia lalu bergelayutan dengan kayu yang rapuh. Lalu mulailah jurus-jurus silat kampung manggis yang keluar. Wah, saya ini udah tua ya, saya ini banyak makan asam garam, kamu anak kemarin masih bau kencur. Itu kan kata-kata yang kadang-kadang ya nggak ada kaitannya dengan objek pembicaraan kan begitu ya. Dengan dengan materi pembicaraan. Para jemaah yang dimuliakan, dengan subjek pembicaraan, afwan. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah, kan begitu. Jadi hal-hal yang kadang-kadang nggak ada kaitannya dengan hal yang dibicarakan gitu. Nah itu kan nggak baik juga kalau kita tunjukkan adab seperti itu kepada anak. Ya dengarkan. Jangan sekali-kali katakan, wah saya ini lebih pengalaman ya. Ya jangan. Itu nggak dewasa seperti itu. Itu artinya apa? Kamu anak-anak, saya dewasa, kamu dengar saya bicara, kan gitu. Itu kan terlalu otoriter gitu ya, orang tua yang otoriter ya. Kalau masanya anak itu sudah bisa berbicara, dia bisa didengar pendapatnya, coba dengar. Ya, ada masa kita bicara, ada masa kita mendengar. Itu kalau anak sudah remaja ya. Nah, jadi dia lebih dihormati juga dan dia akan menghormati kita. Jika kita memberikan ya suatu adab yang baik di dalam berdialog. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, pertanyaan yang selanjutnya dari Eka Wahyuni dari grup 219 Parenting Sunnah. Jika dalam satu keluarga ada beberapa anak, ada satu orang yang akhlaknya berbeda dari saudara-saudaranya yang cenderung baik dan mudah diatur. Apakah dikatakan orang tua telah gagal dalam mendidik anak, Ustadz?
Syukron jazakallahu khairan. Ya, ayah bunda sekalian harus tahu bahwa tiap-tiap anak itu membawa rezeki yang berbeda-beda. Nggak ada manusia lahir ke dunia rezekinya sama. Termasuk juga sifat-sifat yang mereka bawa, nggak sama. Masa mau sama semua, kan nggak bisa. Saya punya 3 anak, beda tiga-tiganya karakternya. Dan kita yang harus tahu karakter anak itu. Dan kalau kita lihat ada kekurangannya, mungkin kita belum melihat kelebihannya, itu aja. Coba lihat juga sisi kelebihannya. Setiap anak itu pasti ada lebih, ada kurang. Nggak mungkin kurang terus kan begitu ya. Pasti ada lebihnya. Coba lihat sisi lebihnya, ya, dan perbaiki kekurangan-kekurangannya atau minimalisir. Ya, kita mulai hilangkan kekurangan-kekurangan itu, sifat-sifat yang kurang ini pada dirinya. Ya, nah demikian. Itulah tugas orang tua, ya, mengamati, ya, potensi-potensi yang ada pada anak-anaknya dan melihat kekurangan-kekurangan yang ada untuk bisa diperbaiki. Itu tugas orang tua sebenarnya, ya. Dan yang tidak ada yang lebih tahu tentang itu pada anak kecuali orang tua. Guru nggak tahu itu. Ya, guru kan raba-raba aja, bayangkan ratusan anak dipegangnya kan begitu ya. Ratusan anak di handle-nya. Nggak mungkin dia tahu karakter tiap anak itu detil. Seperti yang diketahui oleh orang tua. Nah, jadi orang tua di sini ya harus sadar, ya, anak-anak itu berbeda-beda. Mungkin di sini ada sisi ya dia mudah diatur, wah di sana susah diatur, mungkin di sana punya kreativitas, bakat kreativitas yang lebih daripada yang ini kan gitu ya. Jadi coba lihat semua sisi anak itu, jangan lihat dari satu sisi saja. Lalu kita buru-buru menjatuhkan kita katakan vonis, ya, ngejudge dia langsung gitu. Wah, ini anak susah diatur ya. Begitulah ya, anak itu tidak sama karakternya ketika lahir. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau mau terima bersih semua, nggak ada lah pendidikan nanti. Yang muda, anak yang kita anggap mudah diatur aja perlu dididik itu. Mungkin ada juga sisi negatifnya. Oleh karena itulah ada kewajiban mendidik anak. Kalau kita terima dari Allah sempurna, perfect, 100% nggak ada kurangnya, ya nggak ada lah ayat yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum naroh. Ya, kalau semua kita terima dari Allah bersih, 100% nggak ada kurangnya, nggak mungkin itu. Ya, kalau seperti itu nggak ada ayat yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum naroh wa andir asyiratakal akrabin. Ya, kalau tidak ada yang perlu diluruskan ya dari anak-anak kita, ya diperbaiki dari anak-anak kita, ya para ayah bunda sekalian. Itu PR kita lah, ya. Ya, kita dapat pasangan hidup juga kan nggak perfect, betul nggak? Ya, dan sedikit banyak, dan kita juga nggak perfect. Sedikit banyak ya ada faktor genetika juga. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kata orang ya. Ya mungkin itu juga turunan dari orang tua kan begitu ya. Ya begitulah kita menebus kesalahan-kesalahan kita juga. Ya, yaitu dengan mencetak atau mendidik generasi-generasi setelah kita menjadi generasi yang lebih baik daripada kita. Ya, nah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Fajar Saputra di Lampung Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang guru menyikapi muridnya yang tidak sopan dan berperilaku tidak baik serta berinteraksi tidak baik dengan teman dan gurunya? Lalu nasihat apa yang pas dan baik untuk si anak atau murid tersebut? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, di sini perlu partisipasi orang tua di rumah. Kadang-kadang kalau sudah mentok di sekolah, masalahnya mungkin bagaimana, yang jadi tanda tanya di sini adalah bagaimana pendidikan di rumah. Maka coba ya, pihak sekolah itu harus ada koordinasi yang baik dengan orang tua di rumah. Ya, mungkin kasih laporan ke orang tua, dan ada anak-anak yang harus diberikan perhatian yang lebih khusus ya, khususnya dalam bab ini ya, perilaku, akhlak. Ya, itu bisa kerjasama lah dengan orang tua di rumah untuk menanamkan, ya. Itu nggak lepas dari peran orang tua di rumah itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Kadang-kadang kalau kondisinya seperti ini, diomongi, diberi sanksi, itu nggak akan merubah anak itu. Kalau tidak dapat dukungan dari rumah untuk memperbaikinya.
Maka di sini kepada guru ya. Guru bukan Superman tentunya, bisa berbuat apapun ya, melakukan apapun, terbatas juga ya. Ya tentunya jangan ragu untuk minta kerjasama dengan orang tua di rumah. Ya, orang tua si anaknya nih, gimana mengatasinya ya. Nah, orang tua juga harus bisa diajak diskusi yang baik untuk menyelesaikan masalah anaknya. Ya, kadang-kadang orang tua itu nggak terima anaknya dilaporkan begini dan begitu, kurang kooperatif. Ya. Kalau seperti itu memang susah lah. Kalau sudah orang tua di sini dalam kondisi kasus ini tidak juga bisa diajak kerjasama, ya sudahlah. Watamat kalimatu kata orang. Ya siapa lagi yang bisa meluruskan anak itu kalau bukan orang tua di rumah, ya, atau keluarganya di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ada lagi? pertanyaan yang terakhir dari Hilda Yulianti di Boyolali. Apakah termasuk Ya, berbohong ketika kita bersama seorang anak untuk menjaga rahasia dari anak-anak yang lain? Misal, kita ada makan di luar dengan sang kakak karena ada sesuatu hal sang adik tidak bisa diajak. Lalu untuk menjaga perasaan iri sang adik, maka kita mengajak anak untuk merahasiakannya atau berpesan kepada sang kakak untuk tidak menceritakannya ke adiknya. Nah, seperti itu bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan. ya. Ini ada satu poin di sini ya. Di dalam bab akhlak ini tadi belum sempat kita sentuh, amanah dan menjaga rahasia. Anak itu kadang-kadang juga harus kita beri penghormatan dengan memberinya suatu kepercayaan, yaitu menjaga rahasia. Ini salah satu kita katakan cara untuk membangun rasa percaya diri pada anak itu. Dan dia juga merasa dihargai. Karena dia telah diberi satu perkara yang penting untuk disimpan. Ya, dan anak juga harus bisa diajari untuk menjaga rahasia, perkara-perkara yang spesial, penting yang nggak boleh orang lain tahu. Ya, nah demikian. Nah, kalau kita menyuruhnya untuk menyembunyikan rahasia itu, kan begitu ya. Nah, itu salah satu cara untuk mendidik anak juga supaya bisa menyembunyikan rahasia, ya. Nah, demikian. Itu tidak berbohong. Ya, itu justru mengajarinya untuk apa? Untuk menyembunyikan rahasia. Nah, demikian. Selama ya rahasia itu rahasia yang baik-baik ya, dengan alasan yang baik dan bisa dibenarkan, bukan rahasia menyimpan suatu keburukan, bukan, ya. Itu yang baik, ya. Maka latih anak untuk bisa menjaga rahasia. Ada satu kisah yang bagus ya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Ya, pada suatu ketika Rasulullah mengutusnya untuk satu keperluan yang sifatnya rahasia, hingga ia terlambat pulang ke rumah. Ibunya pun bertanya, apa yang menahanmu hingga terlambat pulang? Anas bin Malik menjawab, Rasulullah mengutusku untuk satu keperluan. Ibunya menjawab, ibunya bertanya kembali, keperluan apa? Anas menjawab, itu rahasia. Ya, Nabi nggak membolehkan saya untuk menceritakannya. Ya, maka ibunya berkata, coba lihat ibu yang baik di sini. Bukan malah mendesak anaknya untuk membongkar rahasia itu. Ya, atau mengancam anaknya untuk menceritakan rahasia itu, tidak. Ibu Anas bin Malik justru berkata, ya jangan kamu beritahukan kepada siapapun tentang rahasia tersebut. Maka Anas pun menyembunyikan rahasia itu dari ibunya dan dari Sabit ketika dia dewasa ya, yang mendengar hadis ini dari beliau. Anas mengatakan, demi Allah, andaikan aku mau menceritakan rahasia itu kepada seseorang, niscaya aku akan memberitahukannya kepadamu, wahai Sabit. Karena ia yang meriwayatkan dari sini dari Anas. Tapi sampai perawinya sendiri nggak tahu rahasia itu. Nah begitulah Anas bin Malik menyimpan rahasia itu dari kecil terhadap ibunya. Dan ibunya di sini luar biasa, yang mendorongnya untuk menjaga rahasia tersebut. Nah orang tua juga harus bisa kooperatif seperti itu dalam menanamkan ya satu sifat yang baik, itu bisa menjaga rahasia. Wallahu a'lam ya. Tapi yang baik ya, yang positif ya, bukan yang negatif-negatif gitu ya. Berbuat jahat, sama-sama buat dosa, kemudian kong kali kong untuk sama-sama menyimpan rahasia. Nah, ya bukan itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Bukan hal-hal negatif ya.
Ya, rahasia di sini dalam konotasinya yang positif ya, bukan negatif. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah ya, pertemuan kita pada kesempatan hari ini ya, Jumat tanggal 16 Oktober ya 2020. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Dan insyaallah besok kita kembali jam 10 ya. Ya, Ustaz. Jam 10 pagi seperti biasa. Mungkin besok pertemuan terakhir dan kita banyak kasih kesempatan untuk bertanya ya. Nah, besok nanti insyaallah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah telah selesai kajian kita hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan seluruh manfaat dari materi dan juga jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Ihsan Hafizahullahu Ta'ala pada hari ini. Nah, untuk teman-teman yang masih belum bergabung ke grup Parenting Sunnah, silahkan bisa segera bergabung ke grup Parenting Sunnah melalui link yang sudah saya sediakan di kolom chat. Dan untuk yang belum memiliki bukunya Mencetak Generasi Rabbani yang seperti ini, teman-teman bisa segera menghubungi admin grup untuk melakukan pemesanan dan agar bisa segera memilikinya. Karena ini buku yang dibahas oleh Ustadz selama seminggu ini dan materinya diambil dari buku Mencetak Generasi Rabbani yang saya pegang ini. Kalaupun nanti kajiannya sudah selesai, bisa bermanfaat untuk teman-teman juga untuk mereview kembali materi yang sudah Ustadz sampaikan dan mempelajari yang belum sempat disampaikan oleh Ustadz yang tertera di dalam buku ini. Seperti itu teman-teman dan ayah bunda sekalian, mari kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.